Halo, jadi besok itu aku rencananya mau naik Halasan. Jadi kalau naik Halasan itu yang bisa sampai ke puncaknya tuh katanya ada dua trail. Yang pertama yang Song Panak sama satu lagi Gua Nusa. Waktu si Song Panak ini kalau pas naik kayak lebih apa ya, lebih mudah. Ini naik turun mudah, cuman pemandangannya nggak begitu bagus. Katanya Gua Nusa yang lebih bagus. Dan kalau mau naik itu harus minta izin dulu kayak reserve. Dan kuota per harinya tuh nggak banyak, mungkin cuma sekitar 1.000 kalau yang jalur Song Panak. Nah, aku udah reserve buat besok. Besok mau naik via Songpanak, terus turunnya lewat Gua Nusa. Berhubung besok pasti kalau naiknya nggak sempat ngomong, makanya ngomongnya hari ini aja. Jadi reservasinya itu di Visip Hala, bisa pilih bahasanya bahasa Inggris. Terus ya udah tinggal isi-isi aja. Dan harus kalau misalkan nggak jadi naik harus cancel. Kalau nggak kayak di blacklist selama 3 atau 6 bulan gitu lah kita. Jadi besok rencana naik ya sekitar jam 6 pagi. Cuman lagi bingung nih dari hotel ini si Songpanak Trailnya mau naik apa. Naik bus bisa, cuman takutnya bisnya tuh nggak ada yang pagi gitu. Jadi kan kalau mau cepet sampai puncak biar kayak lebih. Kalau naik dan turunnya, ya berarti kan kita harus spend lebih lama kan. Jadi naiknya juga harus lebih pagian. Nah, apa yang harus dibawa ya? Sebenarnya aku tuh bawa tasnya kecil, nggak tau lah, tapi nggak mau bawa yang berat. Cuman ya, kalau air ya, lagi bingung nih, lihat. Apakah aku harus membawa air segede ini nih, 2 liter? Tasku nggak cukup kayaknya. Hmm, tapi aku tuh kalau naik haus atau ya gitu. Ya, itu dipikir, ntar kita pikirkan ya. Terus aku udah beli gimbap nih, dari supermarket, ini beli, bukan supermarket, sorry, convenience store. Beli gimbap buat bekal besok. Terus untuk camilan sih, aku nggak tahu nih, kayak mudah dibawa aja kan. Dan ini kayak ada ramen-ramennya yang mungkin ada karbonya gitu. Biar kuat. Terus beli permen, permen kayak permen karamel. Nih, permen karamel supaya kalau misalnya kekurangan gula bisa langsung minum gitu ya. Terus tak lupa, aku membawa tongci. Jadi besok aku akan nyebut tongci. Aku bakal masukin di termos dan tak lupa pakai gula ya. Jadi aku tuh lupa bawa gula. Ya udahlah terpaksa kita beli gula lah 400 gram. Ya udah ya, ntar paling dipakainya dikit terus kalau memberatkan koper kita tinggal. Atau aku harus bawa gula pas ini ke Indonesia. Siapa tahu ada yang mau oleh-oleh gula. Ya gitu lah. Semoga besok bangun. Semoga besok bisa sampai beneran di kawasan. Udah, dadah. Dan akhirnya aku tetap membawa air 2 literku itu. Gak apa-apa lah ya. Termos tak lupa isi teh. Karena aku telat bangun dan aku terlalu huru-hara sana sini, jadi baru mulai naik jam 8. Jadi untuk rute Songpanak ini, kalau dari panduannya, kira-kira untuk sampai ke puncak butuh waktu 4,5 jam. Tapi karena aku mungkin pelan dan santuy, ya pasti akan lebih dari 4,5 jam. Selama naik, ya kita slow aja lihat kanan kiri sambil dengerin orang ngomong, orang Korea yang bercakap-cakap. Ya walaupun ngerti cuma dikit-dikit, tapi ya udah untuk denger-denger suara-suara. Nah, kalau rute Songpanak ini emang sih ya pemandangannya tuh ya begini-begini aja. Dan mungkin beda ya kalau misalkan lewat si Guan Emsa. Dan ini selama jalan sih rutenya nggak begitu serem dan rutenya semuanya itu udah teratur dari ada tangga, terus kayak ada karpet atau apa gitu ya. Kayak buat jalan juga enak di Songpanak Trailnya ini. Kanan kiri pohon, tak lupa selalu menyempatkan untuk video diri sendiri. Kita lihat kanan kiri, terus ini juga ada gantungan-gantungan merah ya yang menunjukkan ya ini rutenya ini gitu. Kalau ngelihat dari kayak petanya ada beberapa spot kayak pemberhentian-pemberhentian yang mungkin bisa buat istirahat atau ada juga tempat toilet. Jadi toiletnya itu ada beberapa kali sebelum sampai ke puncak. Tahu nggak sih kalau ngelihat dari gambar itu ya, yang kayak deskripsi kita ini udah berapa kilo jalan, udah berapa menit jalan, terus udah di ketinggian berapa, agak sedikit berbeda sih dengan apa yang aku rasakan. Jadi kalau di
denah atau gambarnya itu bilang kalau pertama kita akan melalui rute yang gampang. Habis itu rute yang sangat berat, lalu rute yang normal. Tapi kenyataannya kalau yang aku rasain awalnya itu gampang, berat, tambah berat. Jadi itu ya semakin ke atas ya semakin susah rutenya. Ini salah satu persimpangan. Jadi mau ada kayak tempat buat observasi atau lanjut ke arah puncak atau ke peaknya. Nah, di sini sih ya udah mulai kerasa ya 1.300 meter lelah, tapi nggak ada way back down. Kita harus tetap lanjut karena udah nanggung cuy. Sambil berhenti minum teh, terus minum air, terus tak lupa mengkonsumsi salt stick, tablet, terus makan permen, ngemut-ngemut gitu. Ya, pelan-pelan kita lihatlah udah mulai ada titik terang, kayak melihat awan yang cerah. Nah, ini salah satu tempat yang bisa buat ke toilet juga. Jadi tuh aku sempat heran sih orang-orang yang naik ini apakah semuanya ke puncak atau kayak cuman oke lah sampai sini. Semangat mendaki orang Korea itu keren. Nih, coba lihat. Ada anak kecil, keren banget kan. Saingannya sama anak kecil. Di bawah tadi juga banyak kok kayak orang-orang tua. Halmoni, Harabuchi, banyak banget lah. Dari Ajuma Ajusi juga banyak banget. Nih, kita udah sedikit melihat nih titik cerah, titik terang yang sebentar lagi, oh ini bakal nyampe di puncaknya Halasan. Awan-awan sih udah nyentuh-nyentuh gitu ya. Sepanjang naik itu sebenarnya aku kayak menghindari tatapan orang sih, karena takut diajak ngomong. Karena banyak banget yang kayak udah orang-orang tuh turun kan, terus kita papasan. Jadi yang turun itu selalu kayak bilang, ayo semangat itu tinggal dikit lagi cuy gitu. Tapi pakai bahasa Korea. Ya cuman eh ya kayak gimana ya rasanya kita naik tapi orang lain turun. Kayak jadinya rasanya kayak, aduh tergesa-gesa juga nih orang lain turun, kita baru naik dan belum sampai lagi. Dan masih banyak nih anak tangga yang kayak, aduh masih jauh. Banyak kayak batu-batu rocky gitu juga kayak membuat ini jauh lebih cantik. Terus tangganya juga kayak ekstrim juga nih. Harus pegangan. Nih, serem juga kan bergeronjal-geronjal gini. Harus pegangan sih ini. Karena emang gak bawa apa-apa. Kayak gak bakal bawa tongkat. Ya walaupun kaki sakit-sakit lah kepentok-kepentok batu. Akhirnya dikit lagi nih sampai puncaknya. Nah, ini udah bagus sih pemandangannya. Jadi sering banget berhenti buat video. Udah mulai terlihat kerumunan orang ya. Dan akhirnya ini adalah antrian untuk foto sama batu. Ya udahlah ya, sambil ngantri kita ambil video dikit-dikit. Aku udah baca sih di reviewan orang, emang ngantri untuk foto sama si batu ini bisa berjam-jam. Tapi ya karena emang udah naik dan mungkin nggak tahu kapan lagi bisa naik, ya udahlah kita ikutin aja alurnya, ikutin antri yang sepanjang itu. Dan sambil deg-degan juga karena kita di sini cuman boleh sampai jam 2. Jadi kalau udah jam 2 orang-orang harus turun. Nah, ini tuh udah 1.45, udah aduh bisa nggak ya foto? Terus aku juga bingung siapa yang mau motoin kan ya. Dan akhirnya sedikit lagi kita mencapai si batu itu. Nih, karena takut nggak dapat slot buat foto juga karena udah mepet jam 2, aku ambil aja lah video dikit-dikit sama si batu dari jauh. Dan akhirnya ya finally berhasil foto sama si batu, difotoin sama satu keluarga yang bapak dan 2 anak perempuan. Ya ampun lucu banget sih mereka. Tara, fotoku sama batu. Di puncak Halasan itu kayak ada kawahnya itu. Dan ini aku nggak tahu sih itu aktif atau enggak, tapi aku lihat ada yang kayak ngukur-ngukur apa gitulah, ngukur panasnya kali ya.
Dan akhirnya bisa melihat ini kawah di puncak Halasan. Waktu menunjukkan pukul 2 siang dan kita udah disuruh turun. Seperti rencana awal, akan turun lewat si Gua Nemsah. Jadi lihat deh, sepanjang perjalanan turun, ini bagus banget memang view-nya. Cuman emang jalannya berbatu banget dan beberapa sih udah nggak sempat video karena kayak udah capek banget. Kalau misalkan rute Gua Nemsah ini di guidance itu memerlukan waktu 5 jam. Nah, aku menghabiskan lebih dari 5 jam. Tapi untungnya turun ya. Turun itu lebih nggak berasa sih. Kalau naik kan lebih capek. Kalau turun tuh yang penting hati-hati. Cuman ya itu tadi bebatuannya benar-benar tajam. Tapi pemandangannya bagus banget sih. Dan kalau misalkan dari kilometer, sebenarnya Gua Nemsa itu lebih singkat. Cuman ya mungkin karena dari kesusahan treknya, jadi orang akan spend lebih lama kalau lewat si Gua Nemsa. Pas turun, ya banyak juga seperti tadi waktu naik tempat-tempat pemberhentiannya. Dan toilet di sini bersih, cuman aku nggak masukin ke sini, ya biar nggak usah lah masukin toilet, tapi bersih banget kok toiletnya. Ini aku turun pukul 2.30-an lah ya anggapannya karena emang tadi jam 2 lebih sih baru turun walaupun jam 2 itu udah kayak di ayo turun 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 gitu tapi emang ya masih ada temennya yang kayak ngantri foto gitu kan foto batu ya udahlah dilama-lamain dikit ini pemandangannya bagus sih bagus banget karena ya lebih kelihatan kayak gunung-gunung yang ini bukit atau bebatuan atau apapun ya itu lebih kelihatan di jalur Gua Nemsa. Sebenarnya ya, aku tuh turun sampai di bawah itu agak malam sih. Jadi pas udah gelap itu aku udah nggak sempat video dan ini HP ku juga udah kayak lowbat jadi udah berhenti buat ngambil banyak video. Tapi ini bagus sih kayak lewat jembatan terus tapi gimana ya tangganya itu curam dan serem-serem juga. Ini adalah cuplikan-cuplikan terakhir sebelum aku memutuskan menghemat baterai karena buat untuk menyalakan flash dari HP karena nggak bawa headlamp. Penasaran sih setelah dari naik gunung ini, apakah aku akan berminat lagi untuk naik Halasan? Tapi mungkin masih sih, karena emang seru. Dan hari pun mulai gelap dan sekian akhirnya selesai sudah perjalanan naik gunung ini. Bye.